بالله من الشيطان الرجيم ويحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, serta hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagian halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengadakan atas nama Allah? Apa dugaan orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah berkenaan dengan apa yang akan Allah berikan kepada mereka pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkannya kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilul Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Para bidadari surga yang dimuliakan Allah, langsung ruas.
juga para bidadara yang terpinggirkan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian keilmuan kita. Mudah-mudahan semuanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan ya, yang kemudian menjadi kebaikan yang paling utama kecuali diberikan nikmat kesehatan dan ketaatan, di mana keduanya merupakan nikmat yang tak terhingga yang terus diberikan Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Tetapi terkadang kita lupa bersyukur atas nikmat yang banyak itu sampai berjilid-jilid, sampai dihitung tak terhingga karena beberapa ujian dan musibah. Kita tuh sering mengeluh, jauh dari kesabaran, dan seolah-olah ujungnya kalau imannya kurang, maka pada akhirnya selalu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena rusak prasangkanya, rusak keimanannya. Di dalam Al-Quran surah apa tadi? Al-Isra ya? Surah Al-Isra, coba. Surah Al-Isra ayat 17. Surah Al-Isra ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilul Qur'anu ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Quran ini, ma huwa syifaun, dia bukanlah kecuali bisa menjadi obat, wa rahmatun, dan menjadi rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, wala yaziduz zalimina illa khasara, dan Al-Quran itu tidak akan pernah bermanfaat bagi orang zalim kecuali kerugian semata. Ada pendekatan bahasa yang luar biasa yang dipakai di dalam Al-Quran. Yang pertama, tidak nazala ya, tapi nazzala. Ini bedanya, padahal cuman pakai tasdid aja. Nazala turun, nazzala juga turun. Tapi apa bedanya? Kalau wa nunazzil, Al-Quran itu segera diturunkan. Saking perlunya nanti hambanya kepada panduan. Karena itu kami segera menurunkan. Menurunkan apa? Al-Quran. Dan Al-Quran ini istimewanya luar biasa. Tahun di mana Al-Quran diturunkan kan jadi nuzulul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran jadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Malam diturunkannya Al-Quran juga menjadi agung, jadi malam Lailatul Qadar. Manusia yang diturunkan Al-Quran kepadanya menjadi manusia teristimewa di muka bumi, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat yang membawa wahyu Al-Quran juga menjadi Ruhul Amin, malaikat yang memimpin seluruh malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian tempat di mana Al-Quran diturunkan juga menjadi mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Kalau Mekah
Al-Mukarramah dimuliakan, kalau Madinah Al-Munawwarah karena bercahaya dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kalau kita ingin menjadi manusia yang spesial, maka dekatilah Al-Qur'an. Ya, dekatilah Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini nanti fungsinya banyak. Ya, tapi fungsi yang pertama adalah hudan, sebagai apa? Petunjuk. Jadi agar Al-Quran sebagai petunjuk, sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya kepada Siti Aisyah, apa akhlaknya Rasulullah? Khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Jadi gimana kalau ibu bapak ingin akhlaknya Al-Quran? Jadi kemana-mana mawa Quran. Mawa etamah. Bukan jadi petunjuk. Harusnya gimana? Harusnya Al-Quran itu ditelen jadi darah. Ingat nih Pak, Bu, ingat nih kata kuncinya. Jadi darah, jadi ludah, jadi nafas. Nanti ucapan saya ini akan menjawab penyakit kanker. Ya, saya ada beberapa contoh dan ada beberapa kasus yang kemudian menjadikan Al-Quran ini dahsyat. Karenanya sampai ketika istirahatnya pun menyembuhkan, menjadi healing yang paling utama. Rasulullah SAW ketika misalkan ingin istirahat, kelelahan dan lain sebagainya, beliau sering memanggil Abdullah bin Mas'ud yang suaranya luar biasa untuk membacakan Al-Quran. Karena bagi beliau itu Al-Quran menentamkan hati, ya, bikin hati ini tenang, tentram. Ya, bedanya sama kita kalau Al-Quran itu menentramkan mata. Tunu melenoi, tong boroding macana kerek nyali Quran gitu, gitu. Ya, jadi luar biasa karena itu memang godaan. Ya betul, ya semuanya juga digoda. Ya, semuanya itu digoda. Kan saya ingat tuh ketika harus ngapalin Quran dulu pertama-pertama itu harus ngapalin Quran karena tuntutan studi gitu dulu di Al-Azhar. Tuh ya tak apal wae ya wudu deui, ngapalkeun tunuh, wudu deui, ngapalkeun deui, tunuh keneh wae, wudu deui, tunuh keneh. Sare we udah. Tapi teu daek sare. Aneh lamun pas sare aya we niat selain ngapalkeun Quran, cenghar. Komo papasakan, ya kan? Itu cengat. Wah, ini memang godaan. Ini bukan ngantuk sembarang ngantuk kan? Ya, sampai diasup-asup ke tes si, iya teh mas takatnya karena emer gitu. Iya, bakat ku hayang, uduh kita tuh, karena sok dikeprok-keprok ya giriannya, diceceh gitu. Ya, sing apa gitu. Nah itu memang perjuangan luar biasa. Makanya kalau misalkan ibu sulit ngapalkeun, ketika ngapalkeun berarti ibu jeung bapak manusia. Ya artinya jangankan kita, Nabi itu sampai bergetar kan berulang-ulang. Sok malaikat, udah jangan cepet-cepet lah tuh harik lisana kali ta'jal lebih. Jangan cepet, sok lalaunan da bade diulang-ulang. Artinya sieun lupa, takut poho. Kalau geus poho biasanya tara inget. Hese inget. Nah makanya ini yang luar biasa, kalau terus saya murojaah, dia akan menjadi ludah, dia akan menjadi nafas, dia akan menjadi ketenangan ketika dibaca. Tapi tidak hanya sekedar dibaca, ada 4 nih interaksinya. Saya bahas cepat aja karena intinya kita disifaun sebagai obat. Yang pertama adalah Al-Quran itu dibaca, kemudian yang kedua Al-Quran itu mesti difahami, ya tidak hanya sekedar baca, kemudian juga Al-Quran itu yang ketiga mesti ditadaburi, ya direnungkan, ya sehingga jadi wasilah ketenangan bagi diri kita. Kemudian yang keempat diamalkan. Karena kalau dua diamalkan maka Al-Quran ini menjadi akhlaknya Al-Quran, ya karena tersinari dengan petunjuk Al-Quran. Ma huwa syifaun, tidaklah Al-Quran itu kecuali sebagai obat. Dia itu adalah obat, ya obat itu
dalam bahasa Arab ada sifaun, ada dawaun. Kalau sifaun obat hati ya. Kalau dawaun obat fisik. Ya, obat hati dan obat fisik. Nanti penyakitnya juga ada dua, ada penyakit fisik ya, anu karaos ku naon ku salira gitu sama fisik kita, sama dengan penyakit hati. Kalau penyakit hati dendam, iri, hasad, dengki, ya dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi tolok ukur ternyata apa? Hati. Kalau hatinya kuat, jasad juga insya Allah bakal kuat. Itulah kenapa ayah nuka masjid walaupun ngesot, walaupun punten karena dia cacat misalkan, tapi tetap ke masjid. Sebab apa? Hatinya sehat. Makanya jadi jago-jago. Tapi ayah tukang maraton, tukang angkat besi masih deket, adan kakuping bisan, dan memang parendeng-rendeng, tapi berat ke masjid. Ya, hatinya melenoi. Ya, hatinya kurang kuat atau lemah. Nah itulah kenapa kemudian yang perlu kita bentuk itu sugesti dalam hati, keimanan. Ya, saya mulai sama contoh ya. Jadi bagaimana praktek Al-Quran itu menjadi obat. Saya kasih, ini sebetulnya ada 5 kasus. Saya ada coba 2 kasus aja dulu. Ya, coba 2 kasus dulu. Dan kenapa saya harus buka ini? Karena saya ingin awali dengan surat cinta. Ini ada surat cinta ya, dan ditulis tangan ya. Pokoknya dengerin aja dulu, jangan dulu protes. Siapa ya? Bapak, Ibu mau ngejawab ya. Siap ibu-ibu ya, jangan protes. Ini kasus yang pertama. Mama, bapak, emak, bapak, teteh, aa, sadayana. Hampura abi ngalakukeun kieu. Abi tos cape lahir batin. Abi tos teu kiat ngajalanan hirup kieu. Abi cape hirup ngagugulung hutang. Nu eueuh eureuna. Kalah beuki nambahan, beuki dieu teh. Bari abi teu apal hutang ka saha wae, sabaraha wae, urut naon. Abi capek boga salaki gede bohong wae teh. Eueuh sadarna. Abi capek dinyeri hatekeun wae teh. Puguh ning ku batur geus dikucilkeun, pada ngomongkeun, padang mikangewa. Bari jeung teu rumasa salah. Boga salaki kalah hayoh we, gede bohong jeung gede beteung, gede hutang. Capek ku aksara badag, ini tulisan tangan. Dan surat ini bikin saya merinding ya ketika saya baca. Sugan abi jeung budak geus maot mah aya sadarna. Mun teu sadar ge keun bae nu penting teu nyangsarakeun ka budak. Karunya ngahesekeun wae lanceuk jeung kolot. AA titik-titik disensor karena ini kode etik jurnalistik. AA titik-titik dede titik-titik nami itu ya. Hampura mamah ngajalanan kudu kieu. Bakat kunya mamah teh daripada ditinggalkeun ku mamah karunya ka emak. Mamah mah leuwih ridho kana neraka daripada ningal AA jeung dede sangsara. Da AA jeung dede mah can gaduh dosa, keun we mamah nu nanggung dosana kana neraka. Teu ridho hirup di bawah susah wae ku mamah teh, hampura mamah dan seterusnya. Pertanyaannya, surat apakah ini? Suratan takdir. Surat ini ditulis oleh seorang emak yang masih punya putra aralit keneh, dan dia bunuh diri, dan sebelum bunuh diri dia nyekek budakna.
ya, dan dibunuh dulu 2. Dan ini tuh terjadi ya Masya Allah ya, sekitar daerah Banjaran. Ketika itu saya jihad pagi di Pamengpeuk setelah ada pengajian ahad dan lain sebagainya. Ternyata sebelumnya terjadi ini. Ini bukan aib dan lain sebagainya, tapi ini udah jadi gejala umum memang. Saya mengungkapkan ini sebagai pelajaran bagi kita. Ya, kira-kira patarosanana si ibu ya ahli ngaos bukan? Ahli ngaji bukan? Suudon pisannya, ya Allah orang dia bukan cenah. Ya, pasti penjahat, pasti tamawa segala kejahatan kemaksiatan dilakukan kumanena. Enggak. Ini pikiran yang salah bahwa anu jahat jeung anu goreng teh lain ku penjahat dan orang soleh. Enggak. Kadang orang soleh berbuat maksiat, kadang orang jahat berbuat baik. Ada sisi kebaikan dan keburukan. Kenapa saya husnuzon? Karena dia tahu tentang materi akidah. Bahwa kaiji bunuh diri teh dosa, pasti bakal kena neraka. Tahu dia. Iya kan? Terus yang kedua, budak tengke lamun budak keneh kan bapak ibu mah tos karolot. Ya, upami budak keneh belum balik ya, kemudian meninggal, maka tempatnya di surga. Ya, jadi wildanu mukhalladun, pelayan-pelayan muda nanti yang akan melayani di surga. Itu anak-anak orang muslim yang meninggal ketika masih bayi. Bagaimana kalau dengan orang kafir? Kalau anak orang kafir? Bayi kene? Di mana tempatnya? Ya. Ini ya, kalau nggak tahu jangan sok tahu. Kayak ngejawab bae. Atas saya jawaban ini masalah akidah bukan tebak-tebakan. Wallahu a'lam. Jadi di mana? Ada bukan wallahu a'lam, enggak ada jawabannya. Ya, jadi tempatnya tetap sama di surga. Tafsir Ibnu Katsir. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian ini terjadi ternyata ya karena terlibat keluarganya dengan suaminya dengan judol ya, judi online dan lain sebagainya. Dan ternyata di dalam Al-Quran itu, kalau kita punya keinginan yang luhur, yang di luar kemampuan kita, itu teh bikin hati kita tidak sehat. Bisa bikin kita kesurupan. Nah, kesurupan yang sebenarnya teh nu kieu. Setan nginjem awak pikeun ngabunuh dirina sorangan. Engke setan yang tertawa. Ya, setan anu bunga. Nginjem awak urang, nauzubillahi min dzalik. Nafsu dikendalikan oleh setan. Ya, itu ada dalam ayat tentang taklif, seseorang itu tidak akan dibebani ya kecuali dengan kewajiban yang sesuai dengan kesanggupannya. Ya, dalam surat Al-Baqarah yang terakhir ayat berapa? 200 bisi tersami Qur'ana dia. Ya, ayat berapa? 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah itu tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupan seseorang. Kalau berani bisa sholat sambil berdiri, sholatlah sambil berdiri. Tapi kalaupun mungkin terus rada cangkengnya, terus rada nyangeyeng atau atau bengkung, terus nyeri dan lain sebagainya, maka udah sambil duduk. Kalau sambil duduk gak bisa, maka sambil tidur mengimpi atau sambil berbaring. Ya, kalau berbaring nggak bisa sambil pakai isyarat. Tapi kalau isyarat juga nggak bisa, wah yang gue udah dikubur, diisyaratin dulu ya, seperti yang stroke, yang lemah, yang lumpuh kan mungkin dia masih ingat tapi harus dibimbing sama yang sehat gitu ya. Nah, itu diantaranya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, azanillahu yakum. Jadi apa kemudian hubungannya? Nah, ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja memberikan kemampuan itu, memberikan kewajiban itu sesuai dengan
kesanggupan, kemampuan seseorang. Nah kalau kita ngahontal yang di luar kesanggupan, cek barudak mah disebutnya overthinking. Pengen yang berlebihan, halusinasi, halu. Ayah halu, ayah ayah mutu, ngarah tereh ya, ayah jubleg. Ayah halu, ayah overthinking. Nah, itu ternyata penyebabnya apa? Baca surat Al-Baqarah sebelumnya, ternyata di surat ayat Al-Baqarah 275 itu dijelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim bahwa penyebabnya adalah riba. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dan orang-orang yang memakan riba tidak pernah bisa berdiri tegak kecuali seperti orang kesurupan. Nah ini bakal kesurupan. Ya, yang kedua hutang 282. Ya, ayat yang paling panjang itu adalah ayat tentang hutang sampai 1 halaman. Ya, ayat paling panjang itu adalah tentang hutang. Makanya wajar kalau urusan hutang biasanya panjang. Dan ayat lagi paling panjang. Nah, ternyata yang bikin seseorang itu overthinking, pengen menginginkan sesuatu tidak pada tempatnya dan tidak pada saatnya, ingin memiliki dulu, keun engke kredit mah, keun engke angsuran mah dan lain sebagainya, keun engke penting mah ayeuna beres heula dan lain sebagainya, ya, itu ternyata menjadikan seseorang itu kalap, ya, pikirannya tidak sehat. Sok aja emutan ku bapak, ku ibu, seseorang itu kalau hutang solusinya kan jelas. Apa? Bayar. Nah, ngadon bunuh diri. Iya kan? Nah, ini apa hubungannya? Nah, ini efek psikologis yang sangat luar biasa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga jamaah kita yang kena kanker darah ya. Dan ini Masya Allah saya makin takjub dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kuman yang kecil, dengan bakteri yang kecil, dengan sel kanker yang kecil, tapi bisa menjadikan penyakit itu menjadi dahsyat, ya, menjadi luar biasa. Ini karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya model kanker darah kan berarti kankernya ada di dalam darah gitu, ya. Dan saya coba ya, coba saya lihat udah ditengok, didoain, kemudian coba kita lihat kira-kira penyebabnya di dalam Al-Quran apa. Ternyata Al-Quran itu berbicara soal darah itu berbicara 2 hal ya. Yang pertama berbicara tentang pembunuhan, ya, wa yasfikud dima wa nusabbihu bihamdilak, ya, wa nuqaddisulak. Itu yang kedua, kemudian tentang kezaliman, ya, tentang kezaliman. Jadi loba zalim ka batur. Tapi diperhatikan ternyata si pengusaha itu bager, kata tangannya bager, ka batur bager, komo ka ustad mah, iya kerasa gitu. Dia kan pengusaha air, ya, air mineral. Dulu pernah konsultasi Ustaz cenah ieu hese payu kumanya carana, saya bilang mun hese payu bagikeun weh. Iya saya ngomong gitu, bagikeun weh ka pasantren, ka kiai, eta mah ulah dijual, cek yang bagikeun weh secara gratis sampai hari ini. Dan sekarang udah kepelosok ke mana-mana. Saya tidak akan nyebut mereknya karena bakal kapanggih. Iya kan? Iya, itu Masya Allah. Dan saya bilang ingat, Ji, itu teh sedekah ahli surga, ngasih minum teh. Makanya sampai sekarang kalau ada hajatan di pesantren di mana, sok ambil aja, nggak apa-apa, dibagikan. Bager. Makanya saya bilang, kok kenapa gitu? Kalaupun disebut zalim, udah bager gitu. Dia juga ahli masjid juga, gitu kan? Dan ternyata ada masukan lain, dia zalim sama karyawannya. Ternyata kadang-kadang kita teh seperti adil kepada yang lain, tetapi justru kepada yang terdekat kita tidak bisa berbuat baik. Masih disebut zalim. Makanya pengen tahu saya, tanya istri. Kalau pengen tahu saya, tanya anak.
Itulah kenapa Rasulullah SAW berani menjamin bahwa aku ini orang yang paling baik akhlaknya kepada keluargaku. Artinya sok we tanya gitu. Tanya istri saya, tanya anak saya. Coba lihat apa kesaksian mereka. Ya kan? Karena itu standar seseorang. Kalau akhlaknya di keluarganya baik, maka insya Allah dia akan baik ke tetangganya, dia akan baik kepada orang lain, dia akan baik kepada kerabat dan saudaranya. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata urusan darah ini ya cukup luar biasa, dahsyat. Kemudian yang ketiga aja ya, ada orang pasien yang sembuh dari kanker karena baca Al-Quran, Anda. Ya, jadi bahkan ada dua sih kasusnya, ada yang kanker usus, ada yang tumor juga ada, ya, ada tumor juga ada. Ini yang kanker usus mah dia udah habis uang berobat ke dokter, udah habis segala aset dijual dan lain sebagainya, dan akhirnya dia mengatakan, kata dokternya, karena dokternya udah alim juga, tahu agama juga, Pak ulah we cenah tos lah ulah berobat deui, cenah lebar artos cenah gitu. Lagian dah geuning anger kieu, tidak ada kemajuan. Tos we ayeuna mah umroh cenah artosna dianggo umroh. Ya akhirnya artosna dianggo umroh, Masya Allah. Ya Jumat pertama makanan masuk, asalnya masuk utah-utahan we, makanan masuk. Jumat yang kedua meninggal. Itu tak aneh itu, enggak ya. Ulah kemauan. Ya pas yang Jumat yang kedua ternyata nyeri ususnya teh, perutnya lancar. Dan ternyata pas pulang umroh, ya pas pulang umroh dia banyak berdoa kepada Allah itu di sana itu, baca Quran, ngadoa, sholat terus aja gitu. Nah dan akhirnya pas pulang itu di endoskopi ternyata si ususnya teh bersih. Sampai si dokter itu heran, usus bapak seperti bayi lagi. Allahu Akbar. Ini energi Al-Quran. Ya. Jadi bukan berarti menjadikan Al-Quran sebagai mantra, tidak. Tapi benar-benar menghayati, udah pasrah. Karena siapa yang membaca Al-Quran, dia punya sugesti yang tinggi, merasa dekat dengan Allah. Kalau orang nggak baca Al-Quran gimana? Akhirnya teh jauh we ngomong yang macam-macam tentang Allah teh meni asa. Kadang-kadang kan meni asa kieu-kieu teuing ujian teh ya Allah. Ya, apa dosa saya sehingga diberikan ujian seberat ini? Siapapun berhak diuji oleh Allah. Iya kan? Allah Maha Segala. Jangankan kita. Apakah para nabi yang diuji dengan ujian mereka dosanya banyak? Kan? Ya kan? Bahkan mereka itu maksum. Ya kan? Diangkat dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala tapi sebagai ujian. Makanya untuk memahami penyakit, ya, untuk memahami penyakit dalam kacamata iman, diantaranya yang pertama ada penyakit sebagai azab. Ya, sebagai azab atau sebagai balasan. Misalkan sederhananya aja, misalkan kalau mata, penyakit mata, saya pakai kacamata karena banyak zalim sama mata. Ya, jadi mungkin dia digunakan di luar kemampuannya atau mungkin di luar jalurnya. Misalkan kalau baca harusnya baca buku, ini malah baca di komputer misalkan terus berlama-lama screennya masuk dan lain sebagainya, akhirnya matanya jadi minus, ada yang silinder dan lain sebagainya. Ya, nah itu tidak menjaganya dengan baik. Ya kan? Kalau kaki ya kena kaki, kalau mata ya kena matanya. Itu ya sebagai azab, baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, penyakit itu harus dipahami sebagai kifarat, ya, sebagai upaya menaikkan derajat. Jadi seseorang itu dinaikkan derajatnya justru dengan sakit, ya kan? Dan juga bisa jadi sakit itu juga sebagai waktu bagi kita untuk istirahat, ya. Jadi misalkan gawe terus, ibadah terus, dikasih sakit, jadi santai gitu kan. Jadi tidak tidak memaksakan apa yang di luar kemampuan dan kesanggupannya. Kemudian juga yang keempat, jangan lupa bahwa sakit juga sebagai kifarat. Kifarat itu bahwa sakit yang kita alami insya Allah menjadi penebus dosa.
Semakin lama sakitnya, semakin banyak dosa yang ditebus. Ya, karena itu nanti kan ada level-levelnya, ya. Misalkan doa ketika ingin sembuh, ya, maka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kalau kita sakit doanya apa? Allahumma semoga lekas sembuh, ya. Allahumma robban nasi, itu doa apotek ya. Allahumma robban nasi mudhiwal ba'si isfi anta syafi la syafi'a. Mulai aduh kok berat, kok ini gak sembuh-sembuh, ya, maka mengeluhlah kepada Allah. Curhatlah kepada Allah dengan curhatan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub. Apa doanya? Allahumma rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamar rahimin. Kalau misalkan sudah putus asa, uang udah habis, berobat, penyakit cager-cager, semua sudah gak ada yang mau ngurus, cara pengurus dan lain sebagainya, bolehkah dia berdoa minta diwafatkan? Boleh gak? Boleh gak dia minta wafat sama Allah, boleh gak? Dia secara rapeki ya Allah, kumaha tuh hoyong uwi. Ya, boleh nggak? Boleh nggak, jadi masalah. Apa doanya? Allahumma in kanatil hayatu khairan li fahayyini. Ya Allah, jika sembuh dan hidup itu lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Ya, wa in kanatil wafatu khairan li fatawaffani. Tapi jika wafat itu kemudian baik bagiku, maka wafatkanlah. Itu kalau udah misalkan udah berbagai tarekah pola kita udah kerjakan, tetapi kemudian tidak menemukan hasil. Ya, nah itu diantaranya Bapak Ibu sekalian. Jadi antara tadi syifaun sebagai obat dan hubungannya dengan penyakit. Tapi KHD kita juga tetap harus terus berikhtiar agar penyakit kita bisa sembuh. Misalkan ikhtiar satu harus dengan sebab akibat yang logis, yang kaharti. Ya, misalkan ibu batuk diberi obat lieur, daek moal bu. Moal ya, pasti jadi batuk jeung lieur udah. Ya kan? Ya, jadi kalau misalkan batuk maka minum obat batuk, ya kan? Itu logis. Nah, bagaimana dengan pengobatan alternatif? Ya kan? Kadang-kadang pengobatan alternatif ini juga harus bisa dipahami. Seperti misalkan pengobatan alternatif itu kan yang anti dokter, yang bukan berobat ke dokter. Kalau ke dokter dikasih obat kimia, tapi kalau ke bukan yang dokter, misalkan ada tukang pijat ya, ini kan jelas, misalnya nyeri tuur dipijat tuurna atau gimana gitu ya, aya keseleo kesalahan tulang dan lain sebagainya, itu adalah yang ininya yang mengobatinya. Kemudian juga mungkin ada akupunktur, ada akupresur, mangga eta mah silakan, ahlan wa sahlan ya. Tetapi ada juga yang berobat kudu teu kaharti. Ya, obat yang tidak bisa dikaharti, apalagi sampai melibatkan perkara-perkara gaib, seperti misalkan memindahkan penyakit misalkan. Ya kan, model tumor dipindahkan ke sapi, karunya sapi kikian, aduh abis jadi tumor. Kan karunya, dan itu teh Masya Allah, walaupun ke hewan. Hewan itu tidak boleh dibunuh kecuali atas nama Allah, nggak boleh dicucurkan. Ya, hatta lalat ya, lalat itu ya kalau misalkan dia dibunuh bukan karena Allah, bisa memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Ya kan? Ya, jadi harus dengan izin Allah. Makanya kade itu maehan anu laletik, maehan reungit, hapunten ya, hapunten. Oh, itu hitung-hitung donor darah we lamun keur reungit nyocotkeun we antep kayak gitu ya. Mangga sok sedot da moal sagalon ieu gitu ya. Tapi jadi lila-liating tapi ulah jeung ateul nah bari digitukeun. Da ateul gitu ya. Atau misalkan yang kecil-kecil ya itu tidak boleh ya. Bahkan pernah para sahabat itu terjadi karena nggak mau diganggu oleh semut, itu semut sampai dibakar ya. Dan dikatakan kepadanya la yan bagi ayu adziba binar illa rabbun nar. Tidak berhak kamu membakar semut itu dengan api kecuali pemilik api neraka, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
pemilik api. Jadi nggak boleh sembarang ngebakar. Hewan aja, hewan yang hidup maksudnya dibakar nggak boleh, apalagi manusia kalau dibakar coba. Ya kan? Nah itu diantaranya kalau dalam perspektif syariat Islam. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian nggak boleh. Atau misalkan memindahkan penyakit seperti tadi, ya itu kan pakai wasilah ya, ilmu sihir dan lain sebagainya. Seperti menyatakan penyakit batuk dipindahkan karena kan karunya gitu ya, jadi uhuan gitu ya, jadi tidak natural lagi ya, jadi tidak boleh. Atau ada juga itu yang pengobatan di Tasik ya, pakai rokok gitu tapi gak diisep gitu, itu set dialungkeun, itu ada di YouTube itu, set dialungkeun gitu, duka dialungkeun ke mana gitu. Yang duka kan itu, nah ini harus hati-hati. Tapi udah cenah Ustaz, saya bertanya kepada orang pinter. Nya dukun kan biasanya disebut orang pintar. Berarti Ustaz orang kawalat, Ibu gak boleh gitu. Ya, jadi dukun itu biasanya sebut orang udah bukan orang pintar, justru orang bodoh. Iya kan? Tapi bisa pinternya soal bisa menerawang, misalkan bisa apa dan lain sebagainya. Tapi ada cenah Ustaz, Al-Qur'an cenah disebutkan, hati-hati. Ya, hati-hati itu teh tidak ada yang bisa memanggil yang gaib kecuali pakai mantra-mantra. Pasti pakai mantra. Memanggil Allah pakai apa? Pakai mantra. Bukankah berdoa kita kepada Allah itu pakai mantra? Itu cuman mantranya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mantra teh doa. Ya kan? Nah ini kemudian ya, sebelum membaca ayat kursi misalkan, sebelum membaca Al-Fatihah, biasanya membacakan sesuatu yang tidak terdengar oleh pasiennya. Ya, jadi dipanggil dulu. Misalkan mana raja anu di mana gitu ya, mana ya aing mau itu ya gitu ya, maneh gajah. Wah, jadi gara-gara dewa pokoknya gitu. Nah, itu hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, karena batas tauhid dengan syirik itu mereka pada akhirnya seperti menggunakan kalimah-kalimah Al-Quran, padahal tidak. Panggilannya tetap pakai mantra-mantra mereka. Nah ini hati-hati antara tauhid dengan yang perkara yang syirik ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Jadi itu diantaranya bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk menjadikan sehat ya, menjadikan sehat baik jiwanya ataupun raganya. Sebetulnya saya tuh lagi sosialisasi ini juga ya. Ini ada ternyata, jadi ada Al-Quran medis. Ini karya teman-teman Al-Azhar ya, para asatidah. Di antaranya juga ada di dalamnya ada Ustaz Subhan ya, Ustaz Subhan Nurdin, putranya Allahu yarham Nenek Haji Mai ya, yang kemarin wafat. Masya Allah, teman jamaah kita, beliau itu juga sering japri sama saya, banyak support dan lain sebagainya ya, dalam usia yang begitu panjang dan ngomongnya tetap pertentang gitu ya, usia 85 tahun. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga diberikan usia panjang yang sehat dan manfaat ya, penuh berkah, amin ya rabbal alamin. Nah di sini itu dibahas ya bagaimana kemudian Al-Quran bisa menjadi doa-doa yang mengajarkan kita sehat hati, sehat jiwa, sehat raga, jasmani dan ruhaniah kita sehat. Nah ini berwarna, ini berwarna bagus ya. Kemudian ayatnya di tengah, di pinggirnya terjemah, di bawahnya ada jurnal kesehatan. Dan di situ juga nanti di awal ada yang mau memegangkan dulu sebentar ini. Ya, Dek. Nah, ini ada daftar isinya ya. Ini boleh buat kajian nanti, dan ini teh bukan hanya terjemah kesehatannya, tapi juga udah dibahas secara medis oleh beberapa pakar kesehatan. Biasanya 2 profesor, 1 profesor dari Indonesia dan juga 1 profesor dari Malaysia. Ini ya daftar isinya ada doa ragu-ragu sampai doa loba kutu, dah. Ya, dan ini ternyata kutu itu menjadi bagian ya
kutu itu menjadi bagian juga dari pembahasan kesehatan. Akhirnya saya ingat kenapa ketika haji dan umroh ya ada tahalul. Ya, jadi kan bapak-bapak senang dibotakan gitu ya, dibotakin dan lain sebagainya. Ternyata itu sesuai dengan teori kesehatan. Kalau misalkan kepala bermasalah, maka kepalanya yang harus dipotong, dibotakan. Ya, rambutnya dibotakan ya. Dan itu teorinya kalau misalkan banyak serangga di ladang, maka ladangnya yang harus dihanguskan. Nah ini teori itu subhanallah itu luar biasa, ya kan, luar biasa. Jadi tidak ada sedikit pun tentang syariat kecuali dia memberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Dari 5 sunnah fitrah misalkan kan, ngurut kumis, nyabut kelek, ya, atau mencukur bulu kemaluan, bahkan sampai ada masa tenggatnya. Berapa hari? 40 hari, ya kan? Sampai 40 hari. Karena kalau lebih dari 40 hari bisa bau hapek, ya. Nah itu, jadi atau bisa ada bakteri, ya, kuku dan lain sebagainya. Itu semuanya menjadi kesehatan-kesehatan yang masuk dengan fitrah. Saya kalau misalkan Jumatan kuku paranjang itu jadi maung di masjid itu. Iya, jadi asa gimana gitu ya. Rata-rata yang dipanjang kukunya siapa? Penyanyi atau artis. Iya kan? Ya, jadi dipotong. Ini kalau udah dipotong teh gerasa kita teh jadi bersih, dikeramas, di apa kalau hari Jumat gitu ya. Masya Allah, ini mandi besar yang sangat luar biasa, memberikan kesehatan jiwa dan juga ruhani. Itu dari mandinya aja udah menenangkan. Dari mandinya aja udah menenangkan. Makanya ketika datang ke masjid, bapak-bapak sok taroskeun, langsung tunuh. Ya tekau ningali usah dari kana mimbar geus gitu. Ya kan, kerek 5 menit pluk we udah gitu. Nyau-nyau beresan we gitu. Enak banget gitu. Saya juga bisa ngomong kenapa? Karena selalu jadi khotib. Pas ngajaran jadi mustami 3 menit langsung ngaplek. Oh iya bener. Itulah nikmatnya nunutan ketika Jumaahan. Nah itu ya. Dan ini ternyata sangat luar biasa ya. Kesehatan itu yang diresepkan itu cukup sederhana. Cukup 3M aja. 3M itu makan, minum, malam. Ya, makan, minum, malam. Apa itu? Makan cukup. Ya, makan cukup. Yang kedua, minum. Ya, yang cukup, apalagi darah kita banyak, maka harus banyak minum. Dan bahkan ini minum air putih itu bisa jadi anti aging katanya. Ya, anti haus dan juga anti aging. Anti aging itu bisa awet muda atau awet kolot. Jadi ya kolotnya awet gitu. Ya, itu banyaklah minum air. Sok aja kalau misalkan gak usah pakai skincare. Kenapa? Mahal. Itu masalahnya ya. Udah, minuman cair weh. Ya, minuman lek pasti bakal beser. Nah, itu. Iya, tapi bagus. Bagus pencernaan dan lain sebagainya. Itu yang koret itu apa? Saya gak terima ya ketika di Perios beberapa kali Ustaz teh kirang buku saya teh onta. Iya. Katanya kurang minum, sababaraha dokter, baik dokter medis ataupun dokter alternatif. Maksud dokter alternatif akupunktur. Ini kurang minum Pak. Ya geus kudu sabaraha galon saya minum. Iya saya tuh minum tuh kuat gitu. Lek dan sebagainya. Ternyata mungkin ada proses minum yang salah. Satu bisa jadi minumnya sering sambil berdiri. Nah ini gak akan masuk ke ginjal. Jadi saat ini makanya latas roban layas roban ahadukum qaiman, latas rob qaiman kawalian tidak boleh minum sambil berdiri gitu, apalagi sambil berlari gitu ya. Makanya kalau lamun keur maraton ge lamun cicing heula terus loba nginum bakal eleh maratona ya. Nah, kemudian yang kedua minumnya ya mungkin dia tidak sesuai dengan caranya. Dan minum harus sedikit-sedikit sambil tidak bernapas di layatan nafas fil ina, tidak boleh bernapas di dalam bejananya lok sampai amuraca kemana mendi itu ya gak boleh ya. Jadi harus tertib. Nah itu jadi harus ada evaluasi lagi. Jadi minum
makan yang cukup, ya, makan yang cukup, ya, gak usah macem-macem, ya, makan itu asal dagingnya ada, sambalnya ada, asina ya, lalabna loba segala rupa, itu ya. Jadi makan cukup. Kalau berlebihan semua ini, kalau berlebihan atau berkekurangan jadi penyakit. Yang ketiga, kemudian tidur yang disebut malam itu tidak ada istilah begadang, ya. Jadi tidak ada istilah begadang sehingga tidak mencuri pembaruan sel-sel. Jadi sel-sel itu ternyata diperbaharui ketika malam hari, katanya ketika kita lagi tidur diperbaiki dan lain sebagainya. Masya Allah, tadi itu akan kembali mengencangkan otot kita, menyehatkan saraf kita, terutama juga akan mencerdaskan otak kita. Ya, jadi itu tidur itu ternyata sehat, apalagi tidur dalam pengajian. Ini sehat pisan, sehat dan berpahala. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi itu diantaranya. Saya juga ada beberapa, saya juga mencatat beberapa karena ingin mempelajari bagaimana kemudian Al-Quran menjadi syifa. Kalau udah bosan berobat, warohmah, mintalah kesembuhan kepada Allah. Sok berdoa. Kalau cenah usah dan lagi capek ngeluarkan biaya, tos ya, tos udah. Ya, tapi pasrahnya bukan pasrah bengek, enggak. Jadi pasrahnya itu sambil move on kan spiritualmu. Jadi ketika misalkan pasrah itu sambil banyak berdoa, ya Allah, bagaimana? Dan ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa ya. Ternyata pas saya di CT scan itu kan ada penyumbatan. Penyumbatan itu ya karena terjadi ya gitu, karena saya banyak kekurangan dalam soal tidur, tidak cukup tidur, kemudian yang kedua sudah lama tidak ngapalin lagi Quran. Kalau seseorang itu ngapalin Quran itu kuat jaringannya. Ayah saya itu contohnya dulu stroke selama 2,5 tahun dan sampai akhir hayatnya beliau tetap menghafal Quran yang panjang-panjang. Tidak pernah lupa, mulutnya dijaga oleh Allah. Ya kan? Ya mungkin semuanya udah lepas gitu. Tapi Masya Allah, ketika baca Al-Quran nggak lupa. Ketika saya ngapalkan dilelewe gitu, hafal dia. Dan itu diantaranya. Ternyata energi ngapalin, energi membaca dan menghayati Al-Quran, ada yang sampai menghayati. Udahlah, saya kena kanker katanya, saya udah pasrah, saya tidak akan berobat lagi, udah gitu ya. Saya hanya minta kepada Allah, saya ingin, katanya umurnya tinggal berapa minggu lagi katanya. Ya, umur minggu lagi, udah saya pasrah, ingin banyak menghabiskan baca Al-Quran, menghayati. Dibaca Al-Quran terus sampai dia berhenti pada surat Toha ayat 105 itu tentang bagaimana Allah menghancurkan gunung itu. Ya, Allah menghancurkan gunung sehancur-hancurnya. Gunung aja yang gede bisa hancur, apalagi soal sakit, kata dia. Akhirnya diulang-ulang surat itu, diulang-ulang terus sampai meresap. Ya Allah, nikmatnya, saya mah penyakit saya mah kecil, saya yakin penyakit saya bisa disembuhkan, tapi kalaupun enggak saya sudah pasrah. Apa dengan kehendak-Mu ya Allah? Ternyata kepasrahan dan ketundukan yang tinggi itu menyembuhkan penyakitnya. Ini sugesti luar biasa. Jadi penting, iman itu adalah sugesti paling puncak. Kalau ibu misalkan biasa berobat ke Singapura gitu, ke Eropa gitu, ya, terus kemudian ibu berobat ke puskesmas, ya kan nggak gejret, misalkan, ya nggak akan connect gitu loh, ya kan, nggak akan. Tapi kalau misalkan kita udah biasa berdoa, udahlah yang menyembuhkan Allah, tapi kita juga mencari obat yang terbaik, ya, bukan berarti jauh, bukan berarti yang mahal, bukan, tapi yang cocok, ya, yang baik buat kesehatan. Kita bisa memilih. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khosara. Dan tidaklah Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk kecuali kerugian bagi orang-orang. Masya Allah, Al-Quran tidak akan manfaat termasuk kepada orang yang beriman jika tidak kita baca dan menghayatinya.
Al-Quran menjadi sia-sia. Unan-unan, maunya Al-Quran nggak bahas segala macam. Emangnya terus buat apa tuh ayeuna keilmuan, kedokteran, sains dan lain sebagainya? Karena lo bandingkan Quran, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ketika kemarin ada musibah si kapal bantuan kemanusiaan kan yang ke Israel itu kan dicegah ya. Dari saya baca kenapa sih Israel itu benih kadunia ge benih ngalawan ku pede-pede teuing. Ternyata apa? Pedenya karena bacaan. Mereka itu tradisi kiroahnya, tradisi narasi atau literasi itu bisa mencapai 97%. Negara maju itu cuma 96%. Dia itu berarti di atas negara maju. Artinya 97% penduduknya tingkat bacaan itu tinggi gitu. Ya, nah kita itu justru yang diwariskan bacaan itu siapa? Umat Islam, umatnya Rasulullah SAW. Justru kita harus banyak membacanya. Ya, baca hayati, pahami, maka itu akan menyehatkan dan mengangkat derajat umat ini nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran sebagai penyembuh, Al-Quran sebagai obat, juga Al-Quran sebagai syafaat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak. Tidak ada, dari ibu tidak ada. Oke, kalau tidak ada, masih ada waktu. Hatur nuhun Ustaz, itu salah senama patarasan teh luar tina tema anu dibahas ku Bapak Ustad. Nanging abdi teh aya kapanasaran di antawisna dina Al-Qur'an, di antawis ayat-ayat Al-Qur'an anu diuniakeun jame-jame anu ngabohongkeun ayat-ayat Al-Qur'an sareng anu jual beli ayat Al-Qur'an seperti umat yang bagaimana, sedangkan orang-orang ini atau umat-umat ini Allah sediakan adalah neraka. Jadi umat yang bagaimana? Umat yang orang yang menjual atau membeli yang dan mendustakan agama Allah. Itu ada sebagian daripada Al-Quran itu Ustaz. Ya itu aja mungkin Ustaz. Jazakallah sebelumnya Ustaz. Amin ya. Langsung pulang. Oke. Jadi orang yang berbohong atas nama Allah atau menjual ayat-ayat Allah, yaitu yang pertama adalah orang yang ngapilainkeun Al-Quran. Dia sebagai mumin tapi dia tidak mau berpetunjukan Al-Quran. Cicingnya kumaha urang ulah sok loba nasihat-nasihat hirup mah. Jadi gak mau dengan Al-Quran. Nabi aja pengen hidup bener dibimbing dengan Al-Quran. Mau kemana lagi kita berharap? Bahkan puntennya karunya orang-orang yang kemudian mencari kebenaran terus kaditu pada atas disayogikeun ku Allah teh. Mangga sok tinggal baca, tinggal kaji. Dan ini apa? Ini disadari oleh beberapa saintis, ilmuwan yang kemudian mu'alaf. Kenapa gak dari dulu saya mencarinya? Walaupun mungkin ada hikmah dia mendapatkan kebenaran dari keilmuannya, tapi tidak sebahagia ketika kita mendapatkan cahaya Al-Quran. Itulah kenapa ya orang mu'alaf itu Bu, ketika pas sahadat juk gagukuk padahal teu apal sahadat hartina naon. Iya kan, maksudnya artinya baru apal hari itu bahwa aku mempersaksikan bahwa Allah itu hanya satu dan kemudian mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kenapa? Seolah-olah sel, sendi-sendi, otot sarafnya kembali ke tempatnya semula. Jadi ngagukuk ceri gitu. Karena di urang mah geus lila jadi Islam nah, maka kadang-kadang ada cicing nyantai gitu. Enggak ngepek geus biasa cenah gitu. Hayu bari mu alap mau geter. Aduh, ya Allah sampai saya juga ini orang awam ya yang kalau yang orang barat sih masih, kalau orang Cina nu bahasanya agak jauh misalkan orang Korea nani heseun gitu ngucapkeun Arab teh. Tapi ke situ geus beres disebutkan artinya waduh langsung sesenggukan siga budak. Ya Allah bahagia itu. Ya kan, kembali ke dalam fitrahnya. Udah siapa yang menjual ayat Allah? Menjual ayat-ayat Allah itu yaitu yang menukarkan kebenaran dengan kepentingan dunia, ya. Tapi jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Kalau dijual dengan harga mahal berarti boleh? Ya saya ngajar Al-Quran kemudian minta dibayar 2 miliar 1 jam gitu ya. Nah, harusnya begitu gitu. Gak ada yang mahal di dunia ini semuanya.
Ya, walaupun tentu saja ini juga peringatan bagi orang-orang yang kemudian menjual jasanya di dunia. Boleh? Termasuk jasa ilmu? Masa gak boleh? Dokter jual jasa, boleh kan? Ustadz jual jasa, boleh? Ya, jadi boleh dong saya narip nanti 1 jam sekian. Ini nih udah ada. Boleh nggak? Saya misalkan kalau mau ngundang saya harus ada 100 juta. DP-nya 20 juta. Boleh? Boleh. Gak jadi masalah. Pek wae. Tapi ingat, kalau Anda ingin menguntungkan dunia Anda, maka jangan harap nanti bagiannya di akhirat. Gitu. Dokter bisa nggak makan silakan, tapi kemudian dia mempermurah diri. Gak, saya mempenting Bapak bisa membayar, ya, Bapak bisa mampu. Kemudian setelah itu saya berharap berkahnya dari Allah. Ini kan keren nih. Sama jual jasa dan kemudian silakan mau seuntung-untungnya di dunia, apakah akan dikayakan oleh Allah? Dikayakan sok. Kaya semuanya mah enggak sok. Ya, tapi punten ya. Ini rahasia yang kedua. Kalau keuntungan sudah diambil banyak, biasanya taralila. Iya. Mau popularitas, mau harta, sebentar. Ini namanya dunia. Gak ada yang selama-lamanya. Bakal sebentar. Bahkan si berkahnya itu dicabut oleh Allah. Ada gak di antara kita orang yang sudah dapat ratusan triliun, tapi masih kene butuh tanah? Masih kene sarakah karena duit? Banyak. Ya, gak boleh nyebut merek Pak. Gak boleh. Jadi kan banyak, walaupun gaji gede, dan lain sebagainya. Ya kan? Kita mah alhamdulillah, walaupun gajinya kecil tapi rada cukup gitu. Barokah itu yaitu ketika dipakai untuk dimakan jadi sehat, kan, dikasih jadi cinta, berkah. Karena kata Nabi tahabu, kalau ingin banyak saling mencintai satu sama lain berarti saling berbagi. Lamun satu masyarakat memusuhan satu sama lain, satu gang, satu tetangga, satu RT, satu RW, berarti jarang berbagi, jarang saling bagi. Iya kan, saling bagi. Kini baheula mah sok dicontohkeun sebenarnya ku ibu sabi di ngirim ke tetanggi gitu ya makanan, terus si piringna teh diantep ngara dikirimkeun deui ka urang ya. Ya kan jadi bolak-balik gitu. Kan resep eta teh gitu ya. Itu ngirim jambu, urang ngirim balingbing, itu ngirim jahe, urang ngirim tomat. Jadi we rujakan sa RT udah itu. Nah itu. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi hal-hal yang sederhana sebetulnya bisa menjadi obat. Lamun orang nutup ya, kade ulah nutup. Aduh ya Allah, meni asa resep. Jangan pokoknya meni asa. Kita tuh kan meni asa sararempit kieu rezeki aya naon. Jangan. Allah itu Maha pemberi rezeki. Kenapa? Karena kita yang ingat rezeki kita sanu rek transfer urangnya ya Allah sadeui ieu geus. Jangan ke orang. Udah aja bukakan semuanya kepada Allah Ar-Razzaq. Allah Maha yang memberikan rizki. Ya. Jadi murah Pak. Mau dengan dunia, mau dengan jabatan, mau dengan kekuasaan, murah dunia mah. Semuanya sementara. Ya kan? Artinya jangan sekali-kali kebenaran Al-Qur'an dibulak-balik hanya karena apa? Karena keuntungan dunia. Tong boroning kebenaran Al-Qur'an. Ijazah ge hese dibenerkeun. Iya. Ya kan, itu baru saja. Apalagi Al-Quran yang banyak nilainya gitu loh. Iya kan, nah ini sebetulnya sindiran yang sangat luar biasa. Bagaimana kemudian Al-Quran seharusnya dijadikan pedoman, kurang lain dengan sakadar disusuhun, tapi nilai-nilainya diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Di samping Al-Quran sebagai hudan tadi ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah imam sebagai imam. Maksudnya bagaimana itu? Al-Quran sebagai imam. Maksudnya harus ditanyakan kepada yang menyatakan itu Pak. Ya kan? Tapi maksudnya tadi betul ya. Ini bisa positif, bisa negatif. Kalau Al-Quran imam itu, Al-Quran sebagai imam tuturkeun betul.
Ini yang positifnya, tetapi yang negatifnya apa? Akhirnya Al-Quran menjadi satu-satunya pedoman tanpa sunnah Rasulullah SAW. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya, yang mengatakan. Nah ini kan gini, yang disebut, kenapa disebut Ahlus Sunnah? Karena nerjemahin Al-Quran dengan sunnah Rasul. Itu disebut Ahlus Sunnah. Makanya ada yang menganggap Ahlul Quran. Ahlul Quran itu disebut ingkar sunnah. Karena kayak baik kan, kayak bagus. Ahlul Quran apakah jelek? Bahwa saya pengikut Al-Quran apakah jelek? Enggak, bagus. Tapi hanya Al-Qurannya aja yang diikuti, sementara tafsirnya menurut otak dan pikiran dia. Nah ini yang salah. Rasul aja kadang menunggu Pak. Untuk apa? Untuk tafsirnya. Menunggu gak nyanyahoanan ketika ada fatwa. Pernah gak? Rasul itu pernah sampai masuk kadangnya ke ibu-ibu teh gini ya. Banyak ayat turun teh karena ibu-ibu, karena wanita. Kan ada wanita yang buzzer terdepan dan dia menjadi penghuni neraka terdalam. Ya, itu cewek, wanita. Karena sering nyakitin Rasulullah. Bibinya Rasul, Ummu Sulaim, istrinya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, Ibu Lahab. Ya. Nah ini luar biasa ini. Sebab apa? Nyinyirin Rasulullah. Nyinyirin terus Rasulullah. Bahkan pernah akhirnya ya orang-orang Yahudi itu juga pernah nyinyirin Rasulullah. Cie kemarin mah banyak Pak malaikat datang terus, sekarang mah nggak ada, terputus kontak ya sama Allah gitu. Dilecehin terus. Mana kalau memang kamu tahu tentang ruh, coba kami mah tahu dulu dari Injil, dari Torah. Kamu tahu gak tentang ruh? Coba jawab. Nabi tuh nunggu terus berbulan-bulan, gak sok tahu. Ruh, ya gengsi, bisi masyarakat ngalecehkeun, gak. Sampai sejauh itu Rasul itu ingin arti yang benar, ingin memaknai wahyu yang benar, gak sok tahu. Makanya kalau bagi kita misalkan ahli ilmu, kalau misalkan ibu bertanya, bapak bertanya, kemudian kita jawab, yang tahu ya tahu, kalau enggak ya lebih baik nggak tahu aja. Iya kan? Itu kalau pernah kan Ibnu Hanifah itu ketika ditanya Imam Abu Hanifah itu ketika ditanya, dia menjawab beberapa pertanyaan itu tidak tahu. Masa sih imam gede kok tidak tahu? Ya teh ajengan kahot, kiai luar biasa tapi nggak tahu. Akhirnya dengan pendeknya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak tahu itu bagian dari ilmu. Dan ini ilmu yang terbaik, ilmu yang paling ikhlas. Tidak tahu itu bagian dari ilmu. Ayo urang mah hayang nyaho sagala rupa, padahal teu nyaho aon-aon. Teu nyaho naon. Ya, wahai kepoiyun wal kepoiyat. Ya kan, kepoan itu. Tapi bagus kalau dasarnya kena ilmu. Gitu Pak ya. Jadi kalau sebagai imam, sebagai tutur kenen, ya betul. Al-Quran harus memimpin kita. Tapi menafsirkan jadi amal, menerjemahkan jadi perbuatan, kita perlu perantara, yaitu Rasulullah SAW. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu adalah Al-Quran, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu adalah hadis Rasul. Ya, Allahu a'lam. Terkait dengan penyakit, kan diantaranya nu paling panjang teh terkait hutang piutang. Batasan kita sebagai manusia untuk berhutang itu seperti apa? Karena ada sebagian bolehkan kita contohnya menyicil kendaraan. Standar berhutang kita itu seperti apa sih yang diajarkan oleh Nabi? Gitu, karena banyak ustadz yang tidak membahas terkait ekonomi itu sampai detail gitu Pak Ustadz. Nah kira-kira seperti apa? Hatur nuhun. Ini jawabannya harus 1 jam lagi nih. Kalau strategi muamal betul, ini teh saya teh pengen gitu. Dan ini teh jangan ditutup-tutupi, ini teh harus dibahas soal ekonomi teh. Apalagi punten tadi saya ngungkap ya, punten nggak ada unsur maksud apa ya? Sok atuh bantuan Bu mencari cing wae. Bukan hari ngagogoreng teh naon lah. Ya.
bukan menjelek-jelekan satu nama daerah dan lain sebagainya. Ini teh kalau di Bandung udah ragam nih problemnya, tapi kalau di daerah hampir seragam loh Bu. Beberapa daerah itu hampir seragam, judol, pinjol. Nah itu, saya teh pengen ada edukasi tentang itu. Please deh, tong maksakeun namun geus jelema geus kakurun ku hutang, geus bakal poek. Ya, makanya kan termasuk golongan yang bisa menerima zakat kan, yaitu gorimin. Tapi hutangnya karena meuli Alphard, hutangnya meuli apa, itu gorimin lain itu. Ya kan, nah bakal mereka dapat zakat. Nah makanya tadi Salman bagus pertanyaannya. Rasul pun pas akhir hayatnya beliau itu tidak meninggalkan harta yang banyak. Cuman berapa dinar ya, berapa dirham, ada 6 dinar atau 6 dirham itu. Kemudian itu juga dipakai untuk bayar hutangnya ke orang Yahudi. Nah ini membuktikan bahwa Rasul itu suka berhutang. Jadi hutang itu sunnah Rasul atau kayak gitu mah. Nah ini karena gak membaca konteks betul. Rasul mah punten, beliau mah justru bahkan berhutang teh bukan hanya ke tetangga, bahkan ke musuh. Iya kan, ke musuh karena saking dipercayanya beliau. Soal urusan duniawi itu saking dipercayanya. Jangankan yang dekat, yang jauh pun merapat udah. Ya, meminjamkan kepada Rasul. Karena apa? Cerita Rasul dagang sukses, dipinjami uang, di share keuntungan dari Siti Khadijah dulu. Ini teh gede akibatnya teh. Ya, gede isu ini teh karena Khadijah itu kan dulu tukang minjemin uang ya sama orang banyak gitu, terutama para pengusaha, dan Rasul yang salah satu nasabah beliau ini berhasil luar biasa. Ini jadi contoh bagi para pengusaha, makanya percaya minjemin duit. Tapi atas apa? Nah ini harus berpikir berulang-ulang teh. Walaupun ini mah ditatawarkan cuman KTP, cuman apa kan? Di aplikasi, Allahu Akbar. Saya juga benar-benar protes itu. Kenapa sih ini tidak diprotek yang begini teh? Kenapa Bu? Pak? Dan ini akan susah diprotek. Bukan, termasuk oleh pemerintah. Kenapa? Nyuci duit itu. Duit haram, kemudian duit ini sumbat biar ada ini lagi, dibalikin lagi. Makanya judul sama pinjol. Kemarin kan hacker benang gitu. Hacker yang segala macam. Tapi kalau ada yang aktivitas judi, deh susah banget bandarnya tuh kena. Ya, nah ini berjejaring Bu. Kalau orang nggak beki duit, maka terus gitu. Oh, culang cilung tuh kau ayat nol na, ya kan, kular gilir gitu. Ya kan. Nah itu luar biasa. Nah kemudian ini teh harus habis, harus apa? Kemudian kemarin kan uang kita teh kan ratusan triliun, tapi saya disalurkan, nah uang nginjem, uang hukumnya karena bunganya mungkin gede, ada lain sebagainya. Itu ternyata nyalurkan teh susah, padahal loba rakyat anu leuwih susah, gak nyambung. Ya, nah itulah kalau nggak secara hikmah, kalau nggak benar dalam penyaluran dan penuh culas para pemimpinnya, maka pajak tuh gak akan sampai. Beda dengan zakat, bisa langsung curung cereng zakat mah. Ayeuna untung mah sesuai kebutuhan. Karena itu ketika zakat fitrah, maka yang diberikan apa? Diberikan itu sembako. Lebih dicintai sembako, walaupun boleh uang. Tapi terus terang dalam psikologi mustadafin, psikologi orang miskin itu kalau dikasih uang dia jadi pakir miskol, beli kuota. Iya kan, dikasih duit. Tapi beda kalau saya kan ada permisalan ini 100.000, ini nak keresek sembako ya, kira-kira milih mana? Sarakah ada orang di mana nana jangan dicokot, kan milih yang mana? Ya kan, nah itu rata-rata ya pengen uang bisa ngarah-ngarah. Justru sebagai pendidikan itu beras, makan. Ini sebenarnya dalam kontroversi MBG kemarin makanan bergizi, diam-diam ini sebetulnya saya juga sepakat. Saya nggak menjilat. Saya sepakat karena memang kalau ngasih makan mah bakal ini gitu, korupsinya bakal liar. Tapi lamun diberi duit, behak di mana-mana udah. Iya. Udah menikah, dan ini jangka panjang memang. Jangka panjang untuk makan. Oh gitu. Terus juga menyerap tenaga kerja langsung dari bawah. Anu digawe di dapur mungkin nggak konglomerat atau pegawai profesional. Rakyat banyak udah.
Nah itu sebetulnya kesana walaupun kadienakeun tetep we nu boga dapurna nu baleunghar anggar. Ya, nah ini perlu pemerataan. Memang harus ada lebih baik. Jadi tadi itu seperti saya bilang, sedekah makanan, sedekah minuman itu adalah sedekahnya ahli surga. Bukan sedekah berlian atau emas, gak harus. Udah itu. Dan kabar gembira nih, untung tadi disebutkan, dan meminjamkan uang lebih gede pahalanya daripada sedekah. Meminjamkan uang itu lebih gede pahalanya ketimbang sedekah. Ya, ini kan wa in kanat du usrotin panadhiratun ila masir. Jika kamu merasa susah untuk membayar, maka biarkanlah temponya dikasih lagi. Panadhiratun sampai dia mudah untuk membayarnya. Ya, udah ulah diemutan kewe 2 bulan deui. Sok 2 tahun deui ge. Pek we kumaha maneh we. Bayar eta mah ngamak eta mah. Ya, eta mah nyungkun. Ya, misalkan ibu udah sok itu teh dan ibu bayar misalkan 100.000 hutangna da nginjemna ceuk ka dieu manawi aya 100 da 100 wae nginjemna teh beres 100 misalkan 2 minggu tah pas sebulan dia gak bisa bayar udahlah kewe tahun isuk sekalian we gitu ya. Terus misalkan di tahun besok nih parahnya dia kembalikan 100 tanpa ada bunganya, maka bunganya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu itu teh. Jadi dia gak menjual jasa minjeminnya dengan menggandakan atau dengan menaikkan nilai uangnya. Nah ini teh menjerat riba teh, apalagi yang gitu-gitu yang non bank ini masya Allah, yang bank emok ya kan ini berlipat-lipat, jangan, udah jangan, ya kan. Jangan, apalagi kalau kita misalkan punya urusan utang ini bakal terbawa kehormatan, martabat. Jadi si aura nanti udah mulai kayak teh, udah mulai kegerogotin. Auranya itu kelihatan wajahnya itu nggak aura kasih, ya, tapi aura kasbon gitu. Jadi ya digerogotan terus. Jadi kan rarudet betul. Karena itu bagaimana nih? Dasarnya penting. Ini edukasi. Kalau nggak butuh-butuh jangan. Saya gini, contoh, saya tos bu, ulah wakai ya, saya mau mendarat ini, tuh jadi poho deui weh, ya, makanya ulah waka ngagosip, ya, ini masalah di sekitar kita, nyakolakeun budak, can menang beasiswa, kemudian pas diterima, alhamdulillah, biayana mahal, aduh, udahlah dek, jangan maksain, saya waktu itu kalaupun minjem bisa. Terus kalaupun ngejual aset bisa, aset batur. Jadi udah berarti kan geus ulah maksakeun. Keula mikiran tanah sahanya bun nu dijual, udah tanah batur. Ya kan? Jadi kalau udah gitu, saya gini, apa pikiran positifnya? Dek, ini mungkin ada hikmahnya dari Allah, kena orang serahkeun ke Allah. Itu udah pilihan Allah. Ayah belum ada, udah aja. Insya Allah mungkin ada universitas yang nanti nerima adik, atau misalkan dapat beasiswa, beres we. Aisyah ada teh, iya ya. Ayah nanurang kecerik, karunya itu budak kumaha itu. Iya kan? Jadi sedih kalau urusan anak, kalau urusan diri biasanya urusan kita nyantainya punya bambrang, tapi kabudak pun nimbung gitu. Apa yang terjadi? Ternyata bisa diundurkan. Ini jawaban Allah, dek, lamun dia geus takdir bakal benang, saya bilang. Dia diterima di Malaysia, ya kan, di Malaysia, dan kemudian karena dia juga mau gitu, nah saya mah diparicen budak teh karena Allah. Ya sok sing jarauh di mana-mana di tanah Allah gitu. Ya, insya Allah sok ngarah singgah deh bekalnya. Dan saya gak pernah ningali ieu teh sabaraha ratus jutaan sabaraha tara lamun lain miliknya jang naon. Nah ketika dia udah takdirnya pasti bakal dimudahkan Allah. Gitu aja. Dan alhamdulillah, mangga Ustaz biasa diundurkan. Kalaupun misalkan tahun besok ataupun misalkan semester berapa, mangga silahkan. Atau ada kesempatan sekarang jadi bisa bahasa Inggris, jadi kursus lah dari naon, jadi akhirnya dapat beasiswa. Allahu Akbar. Kalau takdir Allah itu diterima dengan lapang, jadi begitu indah. Tapi lamun kita jawab dengan mengeluh, kumaha atuh deh, kumaha ieu, geus we cenah mama ngajual naon gitu. Mata apa udah. Rudet.
Ya, kapan berhutang? Ketika aduh ieu teh asa lapar, ieu teh geus 7 poe teu tuang gitu ya. Ieu teh asa ningali jelema ge geus asa ningali sireum, ieu teh asa laleutik. Eta udah kakara eta mah. Ya, eta boleh dan dosa kalau seandainya tetangganya tidak membantu. Dosa itu. Makanya saya bisa sesumbar, wah saya alhamdulillah udah cukup, tidak minta-minta sama orang. Tapi tetangga saya ada yang kelaparan, bahkan mungkin mohon maaf mati karena kelaparannya, saya ikut dosa. Dosa lah. Iya, karena saya udah ngerasa cukup, udah jarang tetangga kumaha-kumaha. Ya, nah itu makanya Bu, araya kene kan. Nah. Ulah sok asa-asa mereka batur sieun ditolak sieun mun hayang merah mah mere weh gitu, mau ditolak mau dipajarkeun ngahinakeun urang mah niatna karena Allah we gitu, udah mangga ditarima. Kan kadang-kadang suka bisi mau urang cenah pajarkeun mere naon, udah kalau mau ngasih mau ngasih kerudung kasih, mau kasih misalkan jilbab baju kasih aja, mau kasih sandal yang masih bisa dipakai kasih Pak, kasihin aja. Ya kan, tentu kepada orang yang tepat untuk menerimanya, gitu Pak. Nah jadi dia, oh iya Salma. Ya jadi dasar-dasar itu kalau kebutuhannya doruri, mangga. Saya itu bahkan pendidikan itu termasuk darurat, kesehatan itu termasuk darurat. Tapi mikir-mikir, ada nggak alternatif lain? Apa saya harus sampai berhutang? Gitu. Sabab naon lain orang, sabab kebiasaan yang saya rasakan, tapi gak tahu kalau bapak ibu ya yang dirasakan. Hutang masuk enak narima, nah pas gitu anak dimana gitu. Jadi sok asa lah ngeunah narima nama asa menang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mani langsung curung cerek, ari pas ditagih nyumput dina tembok, iya kamana gitu. Itu ya, jadi Masya Allah ini jangan sampai rusak silaturahim kita karena itu. Dan lebihnya lagi, kalau hutang masih ada kita susah move on dalam berkah. Karena itu masih terkait dengan orang lain. Ya, sehingga ketika kita masih mau belanja yang mahal, sementara punya hutang, tutup aja dulu hutangnya. Biar bisa move on barokahnya. Maksud saya teh gini, ibu, orang pakai umroh ya, kajian masih kan itu kita masih hutangnya tadi dibayar, langkah umroh, langkah kemana, gak bakalan tenang tetap, gak bakalan. Tutup dulu. Ada ketidakriduan orang lain dalam amal-amal kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi kalau ingin berkah, masa Allah kita kalau hutang sudah ditutup, sekalipun kita dapat uang 2 juta satu hari, tapi Masya Allah gitu, amin ya Rabbal alamin gitu ya. Jadi ya kitanya makin barokah, makin senang gitu.